Terus juga ada juga pendapat-pendapat miring tentang pembelian pesawat tempur yang dilakukan oleh Pak Prabowo beberapa waktu lalu. Ada yang mengatakan saat ini Indonesia tidak dalam keadaan berperang, Indonesia dalam keadaan baik-baik saja, dan di saat pandemi ini yang dibutuhkan justru bukan pesawat tempur, tapi vaksin dan obat. Yang menariknya justru pendapat ini dilontarkan oleh politisi yang bagian dari penyokong pemerintah. Bagaimana Anda menanggapi atau mengomentari pendapat-pendapat seperti itu? Ya gimana ya, kita kan nggak bisa. eh Tadi saya katakan di awal, perang itu harus diasumsikan selalu mungkin terjadi ya. Kalau ada Flavius Renatus, Pak ahli strategi Romawi kuno dulu kan, dia bilang qui desiderat pacem preparat bellum, dia bilang kan gitu. Dia bilang bahwa siapa yang inginkan perdamaian harus siap berperang kan. Nah, artinya sebagai negara, dalam konteks negara kita, dalam kondisi apapun kita harus siap mempersiapkan pertahanan. Kita nggak bisa lagi membentur-benturkan antara mana yang lebih prioritas, antara pembangunan kesejahteraan yang dimana di dalamnya ada pendidikan, ada kesehatan gitu ya, kemudian infrastruktur ya. Itu apa namanya, dengan di satu sisi itu, kemudian pembangunan pertahanan dan keamanan di sisi yang lain. Kita nggak bisa benturkan itu karena ini semua harus berjalan bersamaan ya, tentu saja proporsional lah kan gitu. Saya kira apa namanya, ya vaksin berjalan kan gitu. Kebutuhan kita vaksin, oh iya vaksin berjalan kan, alokasinya sudah Beda-beda ya, Bang. dibeda-bedakan. Kita kan bukan 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 apa ya, ya kalau ini rumah tangga biasa gitu ya, kita mungkin mikir lah ya, apa namanya, eh udah ada duit sekian kita beliin ini semua. Kalau kalau kita ngatur negara, ngatur bisnis kan ya nggak bisa begitu juga kan gitu. Nah, ada duit misalnya berapa, ya kita poskan masing-masing, oh untuk ini sekian, untuk ini sekian, untuk ini sekian. Nanti kalau ada duit lagi yang ini ditambahin, yang ini enggak misalnya kan gitu, ditambahkan kemana. Nah, ya saya kira eh, ya cara pandang seperti itu apa namanya ya, ya terlalu lugu ya, terlalu polos gitu ya. Artinya kalau kita bilang apa namanya, Nggak bakal perang gitu ya, eh, nggak bakal perang. nggak bakal perang, ya justru kita nggak bakal apa namanya, semakin kita kuat kita nggak bakal perang gitu. Kalau kita lemah kita pasti diperangi gitu loh. Potensi kita diganggu, diancam, ya kan, ditekan itu semakin besar ketika kita lemah. Makanya negara kecil seperti Timor Leste aja, Timor Leste itu anggaran pertahanannya, rasionya terhadap PDB-nya itu lebih besar dari kita. Kita ini kan kisarannya 0,7 sampai 0,8% dari PDB. Timor Leste bisa sampai 1,2%, dan itu terjadi di masa pandemi. Gitu loh. Artinya banyak negara justru memang meningkatkan anggaran belanja pertahanannya di masa pandemi ini karena kerentanan negara ini sendiri. Ya. Ketika pandemi ini kan ya banyak orang sakit segala macam. Itu kan ada kerentanan juga di negara ini. Sehingga mereka harus meningkatkan belanja untuk keamanan, ya kan. Termasuk ya kalau kita bicara pertahanan, sektor pertahanan kan ya untuk menghadapi ancaman gangguan keamanan terutama dari luar kan gitu. Sehingga ya nggak apa namanya, nggak pas juga ya asumsi bahwa karena kita nggak akan perang kita nggak perlu belanja alat perang ya. Sementara justru eh, konsepnya itu justru kehadiran alat perang itulah yang memungkinkan kita tidak perang gitu. Tidak perang Iya, gitu. iya, benar. Terakhir ini Bang, ada yang mengatakan bahwa pembelian pesawat tempur secara besar-besaran oleh Menhan, termasuk beberapa alutsista, itu sebagai bagian dari katakanlah cari panggung menjelang 2024. Anda melihatnya seperti apa? Ya wajar aja ya, saya kira apa dikatakan cari panggung untuk 2024 ya. Kalau dia bukan menteri, ya saya bisa pahami tudingan cari panggung ini. Tapi karena dia menteri dan dia memang harus Melakukan menyampaikan kebijakan-kebijakan itu, dia harus bekerja dan dia harus menginformasikan apa namanya hasil kerjanya ini
dan dia harus tunjukkan hasil kerjanya ke publik. Kalau enggak dia juga dipertanyakan, kerja nggak nih orang gitu ya. Kan gitu. Tapi kan dia harus sampaikan. Jadi kalau dikatakan manggung, ya memang manggung kan gitu, memang manggung. Dan apakah ini terkait 2024 itu yang kita belum tahu ya. Saya nggak bisa jawab, nggak bisa menilai kalau soal apakah ini terkait dengan 2024 atau tidak. Tapi yang jelas eh, ya panggung-panggung itu diperlukan untuk setidaknya mereka, Kementerian Pertahanan dan Menteri Pertahanan dalam hal ini Pak Prabowo ini bisa juga menjawab apa namanya, berbagai pertanyaan publik terhadap apa yang dilakukan Kementerian Pertahanan untuk meningkatkan kemampuan dan kapabilitas sektor pertahanan. Bagaimana membangun kekuatan pertahanan kita, kan dia harus sampaikan. Nah, cara yang apa namanya yang disampaikan adalah dia mungkin dia tidak banyak berstatement justru Pak Prabowo ini, tapi yang dia lakukan adalah dengan menunjukkan bahwa ini loh, besok kita datangkan Rafale, ini minggu depan kita datangkan apa lagi. Dia cuma ngomong gitu, dia tanpa harus bicara orang tahu, oh ini berarti kan Kementerian Pertahanan bekerja gitu. Tapi Anda melihat sudah tepat Indonesia untuk membeli Rafale? Ya tadi saya katakan ini kebutuhan, ya artinya ini pilihan yang rasional, yang paling masuk akal bagi kita ya. Ya walaupun harganya relatif mahal, tapi dengan skema offset yang ditawarkan, transfer teknologi, kemudian berbagai bentuk kerjasama riset maupun kerjasama produksi yang ditawarkan gitu ya, terus program-program dukungan sarana prasarana, peningkatan SDM segala macam yang ditawarkan oleh Prancis gitu, ini jadi make sense gitu ya. Dan kita akan dapat teknologi lebih banyak, dan di sisi lain kita jangan lupa Prancis juga salah satu negara yang bisa mempengaruhi konstelasi ya secara global gitu kan, sehingga penting juga kita untuk punya kemitraan yang strategis dengan Prancis ini gitu kan. Sehingga ya saya kira ini menjadi satu yang bukan sekedar penting, juga strategis gitu ya dalam konteks peningkatan kapabilitas pertahanan Indonesia maupun dalam konteks menyikapi dinamika lingkungan strategis kita. Oke, Bang Fahmi, terima kasih banyak ini informasinya. Udah berdiskusi panjang lebar tentang pembelian jet tempur, dan kita bicara banyak soal geopolitik Indonesia di ASEAN maupun di kawasan Asia. Tribuners, sekian perbincangan kita dengan pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISS, Chairul Fahmi. Sampai jumpa di Tribun Corner selanjutnya. Saya Marvin, pamit undur diri.